wabarakatuh. Baiklah. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi. Baiklah, hari ini pertama kita masuk kelas karena kalian sudah kelas 11. Kemarin kan kelas 10 sudah belajar tentang akidah. Sekarang ada juga akidahnya di kelas 11. Baiklah, Bapak perkenalan dulu terlebih dahulu ya, karena kita baru pertama kali bertemu. Di sini siapa ketua kelasnya? Joni. Joni ya. Joni, silakan pimpin teman-temannya berdua ya, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Joni. Ya Pak, teman-teman sekalian, agar kegiatan kita pada hari ini jadi berkah, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Doa selesai. Baiklah, terima kasih Joni telah berdoa. Baiklah, marilah kita absen terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sylvia Yulianti masuk. Hadir Bapak. Muhammad Yusuf hadir. Simarani. Joni hadir Pak. Hadir rumah. Henry nggak masuk. Sakit. Masuk. Sakit. Oh sakit. Jadi cuma satu orang yang masuk ya. Baiklah. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tampil kelas 11. Nah, ini merupakan awal kalian masuk di kelas 11. Jadi Bapak akan menyampaikan materinya. Ada beberapa ya di sini. Yang pertama itu di sini kita akan mengetahui apa sih pengertian aliran kalam. Nah, yang kedua peristiwa tampil sebagai latar belakang. Nah, kita akan mengetahui kenapa sih bisa munculnya aliran Besar. ilmu kalam ini. Baiklah, Bapak berdiri ya, boleh. Karena masih pagi, belum semangat, anak-anak mari kita asbreaking terlebih dahulu ya. Asbreakingnya simple tapi sulit. Bukan. Depok Pak. Nah, Bapak kasih spreading harus 6 baris dapat menghasilkan 2 persegi panjang kayak gini contohnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi harus bisa menghasilkan 2 persegi panjang. Ngerti? Belum Pak? Ngerti. Nah, kita coba ya. Bentar. 2 persegi panjang. Kemudian silakan tunjuk maju ke depan. Berapa yang harus ada 6 baris? Ya, supaya bisa dapat persegi panjang. Baris. Ya, baris. 1 itu siapa nama? 2, 3, 4, 5. Benar ini persegi banyak, tapi ingat belumnya tadi 6,
balik. Nah, kalau dihapus itu jadi salah. Ngerti kan? Nah, sekarang kita masuk lagi. Kurang tepat ini ya, kurang tepat, hampir. Silakan yang cewek, Cynthia yang ke depan. Saya tahu Bapak. Harus nambari supaya menghasilkan dua meski panjang harus dia dempet. Nggak bisa. Oh, dempet mbak. Kasih tahu. Ayo. Mana ya? Itu sama-sama. Itu nak. Satu. Dan los, tengahnya semuanya. Dua. Nah, terus yang pinggir. Yang ini. Ya, semuanya. Empat. Itu juga. Lima salah. Oh, enam benar. Tangan dong. Nah, itulah yang bagi kita. Sangat sedikit. Nah, sekarang Bapak lanjutkan ya. Untuk materi kita pada siang hari ini, pagi hari ini yaitu tentang aliran ilmu kalam. Nah, yang pertama latar belakangnya, kenapa sih bisa muncul aliran ilmu kalam itu? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Nah, baiklah. Untuk itu Bapak mengajarkan di sini bagaimana kok bisa aliran ilmu kalam itu muncul. Yang pertama di sini terjadinya ketika pada masa Ali bin Abi Thalib. Karena ketika masa ini banyak terjadi konflik perpolitikan di sini. Nah, sebelumnya ketika masa Rasulullah, Umar bin Khattab, Utsman sama Abu Bakar itu masih belum terjadi masalah konflik. Nah, ketika akhir jabatannya Utsman, barulah di sana terjadilah konflik antara Ali dengan Muawiyah. Nah, di sini dari konflik tersebut dapat menyebabkan di sana ada yang namanya pertempuran Siffin. Nah, di sana Ali bin Abi Thalib mengalami hampir kemenangan di sana, akan tetapi para pengikutnya itu mendorong Muawiyah supaya melakukan perundingan di sana agar konflik yang terjadi itu bisa cepat selesai. Siapa yang tahu ketika setelah pertempuran itu berhasil, apa yang mereka lakukan? Siapa yang tahu? Makanya saya berarti tidak kan. Arbitrase atau tahkim. Di sana peristiwa tahkim. Nah, di sini peristiwa tahkim ini supaya bisa dapat menyelesaikan perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib itu mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah itu mengutus Amr bin As sebagai perwakilan. Nah, dari putusan yang diputus sama Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah ini, dapatlah di sana keputusan yang dimana keputusannya kontroversial karena Abu Musa al-Asy'ari ini ketika menyampaikan hasil perundingannya, karena dia yang didahulukan, karena dia lebih tua, hasil perundingannya itu bahwa Abu Musa al-Asy'ari mengatakan Ali bin Abi Thalib diturunkan jabatannya. Nah, barulah di sini Ammar bin As ini mengambil kesempatan di sini bahwa dia mengatakan langsung menaikkan jabatannya Muawiyah menjadi khalifah. Di sanalah terbentuknya banyak aliran kalangan di mana di sini terpecahnya umat Islam berapa kelompok. Siapa tahu? Ya, sebut Sylvia apa satu? Khawarij. Nah, itulah awal di mana terpecahnya umat menjadi beberapa kelompok. Di mana Khawarij itu dan Syiah. Siapa yang tahu Khawarij itu apa? Khawarij Yang menyimpan. apa tadi?
kaum-kaum yang menyimpang, Pak. Oh, bangunnya menyimpang. Si A apa? Si A itu kaum yang Lebih menyimpang. Tidak, yang berpihak pada Ali, Pak. Yang berpihak pada Ali, Pak. Ali. Jadi kesimpulannya Hawari itu orang yang masih tetap Membenci Ali, menentang. menentang. Si A itu yang masih pengikut Ali. Ali. Nah, itulah beberapa kelompok aliran ilmu kalam yang terpecah belah ketika terjadinya peristiwa takdim atau arbitrase. Nah, di sinilah ketika aliran politik itu terbentuk. Nah, jadilah juga terbentuk nanti pemikiran dan perdebatan yang dimana perdebatan itu yang banyak menyebabkan pemecahan kelompok juga seperti Mu'tazilah, nah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, nah itu yang menyebabkan di sana pemikiran atau perdebatan. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa aliran teologi dalam Islam yang berfokus pada diskusi dan debat. Nah, aliran ilmu kalam ini berfokus kepada teologi dan pada diskusi dan debat. Nah, istilah kalam ini berarti perkataan dan atau debat. Nah, dari penjelasan Bapak di sini ada yang kurang dimengerti? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, untuk itu Bapak membagi beberapa kelompok, ada 2 kelompok ya. Nah, nanti Bapak berikan pertanyaan, nah langsung dijawab dengan cepat. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan tadi slide-slide-nya harus dijawab dengan baik dan benar. Nah, baiklah, silakan kertas sama pulpennya. Pertama terus ini kelompok 2. Adi sama Joni ya kelompok kedua. Ya, Pak. Saya mau Kelompok pertama. Nama ini 3. Sudah kertasnya? Iya. Nah, kita mulai ya. Kuisnya pada pagi hari ini ada 4 pertanyaan. Bapak bacakan 1 kali ya, 1 kali aja dan jawab secara cepat. Langsung dijawab. Ya, langsung jawab. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan peristiwa tahkim? BKP. Haha, dijawab. Saya kira apa? Apa yang dimaksud dengan peristiwa tahkim? Tinggal kafe. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, pertanyaan yang kedua. Soalnya harus dibaca cepat. Siapa saja perwakilan dalam peristiwa tahkim? Siapa saja perwakilan dalam peristiwa tahkim? Sudah Bapak. Soal yang ketiga, sebutkan salah satu dampak dari peristiwa tahkim. Sebutkan dampak. Bapak tadi sudah jelaskan di slide tadi, makanya perhatikan. Kalau Bapak menjelaskan itu harus diperhatikan. Ya, Bapak. Saya nggak berikan materi, saya berikan bapak. Di Baiklah, pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan aliran kalam? Nah, ada definisi terakhirnya tadi kan? Apa yang dimaksud dengan aliran kalam? Cepat. Sudah Bapak. Ya sudah. Bukan. Berucuk. Belum Bapak. Waktunya Hitung 10 kita. 1, 2, 3, 4, selesai. Nah, baiklah, di sini kita sudah melakukan kuis. Nah, di sini kita akan
Melihat hasil kuis yang sudah kita lakukan. Untuk kelompok pertama di sini, apa yang dimaksud dengan peristiwa takdim? Nah, kelompok satu menjawab peristiwa takdim dalam peristiwa dua kita. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Masalah. Betul. Kelompok kedua, penyelesaian masalah konflik antara Ali dan Muawiyah. Betul. Pertanyaan yang kedua, siapakah perwakilan dari kedua kubu itu? Ammar bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Betul. Malik itu. Nomor dua, Malik itu. Abu Musa al-Asy'ari dan Ammar bin As. Betul. Balik juga. Untuk soal yang ketiga, sebutkan salah satu dampak, Mas. Dampaknya mempunyai aliran kalam. Betul. Ini salah satunya apa? Betul, Pak. Yang ketiga, adanya muncul aliran kalam seperti Syiah dan Khawarij. Betul. Sekali. Kelompok dua lebih pintar mengatakan jelas itu Habis satu. saya mengalami apa yang dimaksudkan aliran kalam. Kelompok satu menjawab argumentasi dan tebak. Betul. Kemarin kita kurang tepat. Kelompok kedua, aliran kalam adalah aliran yang muncul setelah proses tahkim dan kalam. Wah, kurang. Memang benar-benar kelompok kedua ini luar biasa. Dari hasil kuis kita ternyata kelas 11 ini pintar-pintar ternyata ya. Walaupun dalam perhatikan itu masih bisa. Untuk kedepannya kelas 11 ini harus tetap seperti ini lagi, tetap memperhatikan dalam kelas agar kalian itu bisa menjawab pendapat ilmu yang barokah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pertemuan selanjutnya tetap kita akan membahas tentang aliran ilmu kalam, tetapi lebih macam-macamnya nanti ya. Baiklah, terima kasih untuk pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan melakukan antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.